Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai orang-orang Yahudi tadi sudah sodakta, masih ada pertanyaan lagi. Wong memang orang Yahudi ini orang yang istimewa ya. Sering bertanya, tapi yang bertanyanya kepada Rasulullah, ada yang memang bertanya kemudian mengikuti Rasulullah, ada juga yang bertanya terus gitu. Tapi pertanyaan orang Yahudi ini setelah dijawab ngeyel. Jadi ora sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Tapi ini rupa-rupanya ini orang Yahudi yang setelah dikasih nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dalam memberi nasihatnya ini sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat bagus, sangat-sangat menanti jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pertanyaan satu lagi, Muhammad, kenapa puasa itu kok 30 hari? Kok 1 bulan? Kenapa enggak 1 minggu atau 2 bulan sekalian? 5. Iftaradallahu alaika wa ala ummatika as-sawma salasina yauman. Saya itu heran melihat kamu ini Muhammad. Heran melihat ajaranmu ini Muhammad. Emangnya kenapa? Puasa kenapa kok 1 bulan? Kok tega-teganya kamu merentah umatmu puasa, bayangkan 1 bulan. Kenapa tidak 7 hari saja? Kenapa tidak 3 hari saja? Atau kalau kau punya guru Nabi Musa, Musa dulu puasanya 40 hari. Atau dulu kau punya Maryam, cukup puasa itu tidak pakai, tidak makan, tidak minum, makan tetap. Tapi yang namanya puasa itu hanya berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama selain Allah. Waftaradallahu alal umami aksara min dzalika. Bahkan Muhammad, kalau umat-umat terdahulu bahkan lebih banyak daripada umatmu. Cuman 1 bulan. Waqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, Inna Adama alaihi salam. Dengarkan ya, katanya Rasulullah. Ya, sesungguhnya ayah kalian bernama Adam, lamma akala minas syajarati baqiya fi jawfihi miqdara salasina yauman. Ketika kakekmu dulu ada memakan buah khuldi, ternyata buah khuldi sampai nempel berada dalam perut sampai menjadi daging, itu bisanya keluar sampai nunggu waktu kurang lebih 30 hari. Terus faftaradal ju'a ala dzurriyyati salasina yauman. Maka 30 hari anak cucunya Nabi Adam wajib merasakan puasa. Tapi wa yaquluna bil laili tafaddulan min indillah, karena Allah ini mempunyai memberi keistimewaan kepada anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam, puasa hanya siang saja. Kalau malam boleh makan, boleh minum, boleh kumpul dengan istri. Subhanallah. Qalu shadaqta ya Muhammad. Betul kamu Muhammad. Fa akhbirna ma sawabu man shoma min ummatik. Muhammad, kalau memang begitu, apa pahalanya umatmu kalau melakukan puasa? Ini ada rahasia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, ma min abdin yasumu syahra Ramadan muhtasiban
illa a'tahullahu ta'ala sitta karomat. Kalau siapa saja di antara umatku melakukan ibadah puasa Ramadan betul-betul karena Allah, betul-betul mencari ridho Allah, akan diberi 6 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jarang dibaca oleh para mubalighin, ya. Ini yang jarang dibaca, yang biasanya tuh ghufira lahu ma taqaddama alaihi min dzambih, itu saja. Ya toh? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ini ceramahnya Rasulullah menjawab pertanyaan orang Yahudi, orang yang berpuasa Ramadan dengan tujuan yang benar akan mempunyai 6 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yuzibu lahmal juzam min jasadih. Allah akan menghancurkan daging-daging yang ada unsur penyakit di jasadnya, atau daging-daging yang menempel di jasadnya yang ada penyakit juzam di dalamnya, itu oleh Allah dihancurkan. 1. Yang kedua, yuqarribuhu min rahmatih. Orang yang puasa Ramadan sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Syahrun awwaluhu rahmah. Jadi walaupun dosanya banyak, walaupun dulu pernah maksiat, dulu pernah melanggar, puasa Ramadan ini dilakukan karena Allah. Yang kedua, kau akan mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, yu'tihi khairal a'mal. Akan diberi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi balasan amal yang terbaik. Ada bonus besar dari Allah. Yang keempat, yu'amminuhu minal ju'i wal atasi yaumal qiyamah. Besok ketika hari kiamat tiba, dia selamanya tidak akan merasakan haus, tidak akan merasakan kelaparan. Yang nomor 5, yuhawwinu alaihi adzabul qabri. Seandainya dia nanti melihat adanya siksa kubur, tapi siksa kubur itu disiksa oleh Allah dengan siksaan yang paling ringan sendiri. Apa diantaranya? Cuman deg-degan saja. Tapi setelah ketemu dengan malaikat, malaikatnya senyum, senang, menjawabnya dengan sempurna. Allahumma amin. Yang terakhir, wasadisu yu'tihil karamati fil jannah. Nanti di surga dikasih macam-macamnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu sadaqta ya Muhammad. Betul semua ucapanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Muhammad, pertanyaan saya. Ma fadluka 'alan nabiyyin? Apa keistimewaanmu dibanding dengan nabi-nabi yang lain? Yang saya hafal ada 25. Faqala ma min nabiyyin illa da'a ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati as-syafa'ah. Saya punya keunggulan satu. Apa? Kalau nabi-nabi terdahulu ketika terdesak oleh kaumnya, oleh umatnya, pasti ujung-ujungnya mendoakan semoga mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau saya tidak. Apa pilihan Muhammad? Orang di antara umatku yang salah jalan, yang banyak dosa, aku tetap sebagai nabi yang bertanggung jawab. Ana laha, ana laha, ana laha. Saya nanti yang akan memberi syafaat selama umatku itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu, maka orang-orang Yahudi
yang bertanya tadi mengatakan sodaqta ya Muhammad, betul engkau Muhammad. Inna nashhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sekelompok orang Yahudi tadi semua mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinggung oleh qasidah-qasidahnya para habaib. Innal musiina qad ja'uk li dzambiyas taghfirunallah. Walaupun orangnya setiap hari pekerjaannya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mulutnya orang Yahudi, mulutnya orang-orang Nasrani. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam seketika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.